Banyak yang bilang kalau Bapak termasuk saksi Yehova. Bapak terima tidak kalau Bukan, dikatakan saksi tidak. Yehova? Saksi Yehova tidak percaya bapak kami, nggak percaya Yengki, nggak percaya apa dia. Mm, Saksi Yehova tidak percaya Yengki? iya, Bukannya saksi Yehova percaya kalau Yengki itu adalah utusan? bukan, dia cuma bilang itu Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan dan Nyonya dia bilang. Oh iya, dia bilang itu Tuhan. Lalu kalau Pak nggak dan pernah tidak berdebat dengan pendeta lainnya Pak Kembuan? Sering, Salah satu pendeta yang pernah berdebat dengan Pak Kembuan itu siapa? ya contohnya si HTD kan. HTD kan banyak menjawabnya membingungkan saya. Ya Itu kan? kan baru, itu kan baru berdebat nih. Saya nggak sebut nama-nama deh, nggak enak ya. Kita ini aja deh kita semi-semi formal deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersama Kak Hesti sekarang ini sedang ngobrol santai karena sekarang Idul Adha. Dan by the way selamat Idul Adha buat subscriber Baluap TV, Rifa MOW TV, Zulkifli M Abbas, kemudian channel-channel muslim yang terafiliasi. Kali ini kita sedang ngobrol santai dengan salah satu debater Kristen, apologet Kristen, atau boleh dikatakan pernah mengaku sebagai Tuhan itu sendiri ya, dalam makna yang nanti bisa dijelaskan. Beliau ini Pak Kembuan pernah menghajar Luga Tambunan dan juga menghajar Pak Pendeta Henry Tan. Teman-teman viral sekali itu, termasuk banyak nonton ya di YouTube. Beliau bernama Pak Kembuan ya. Dan dia adalah seorang Kristiani yang menolak Yesus, menolak nama Yesus sebagai nama sembahan, tapi lebih mengatakan bahwa nama itu adalah Bapa. Dasar dia bawa dari doa Bapa kami. Mungkin Pak Kembuan, kita ingin berkenalan dengan denominasinya Pak Kembuan ini. Tadi saya sempat tipis-tipis bicara tentang denominasi Pak Kembuan. Kalau boleh saya tahu Pak Kembuan, siapa penemu atau siapa tokoh sentral atau tokoh utama? Kalau kita bicara Protestan itu kan ada tokoh sentralnya tuh Martin Luther. Kalau ajaran Oneness itu ada Sabellian. Kalau Marcion ada Marcion sendiri gitu. Kalau denominasi Pak Kembuan ini siapa tokoh yang pertama sekali mengajarkan begitu? Yang pertama kali adalah saya sendiri, Pak Kembuan, dan Ibu Nelly Sedek. Ibu Nelly Sedek istrinya Pak Kembuan. Bukan, itu sahabat saya. Ya. Nah, Pak Kembuan menggunakan kitab sucinya kitab apa? Alkitab. Bible yang terjemahan LAI. Iya. Iya. Dan di dalamnya pakai. masih ada nama Yesus. Saya ada coret. Sudah dicoret sama Pak Kembuan dan diganti dengan panggilan Bapa. Dan Yesus itu adalah Bapa. Betul. Apa perbedaan pengajaran dan denominasi Pak Kembuan dengan Oneness, Pentakosta atau Oneness Sabellian atau monarki modalism? Ya kali itu tadi saya bilang mereka masih percaya berapa Tuhan kan. Kalau kami mirip-mirip dengan Muslim, kami hanya percaya hanya satu Tuhan gitu. Tuhan itu cuma satu, nggak ada yang lain gitu. Dan Tuhan itu adalah Yesus. Bapa. Oh, sorry Pak. Bapa. Dan Bapa itu adalah manusia yang mati di tiang salib itu. Betul. Yang ditolak berarti hanya namanya saja berarti. Ini nama salah penerjemahan itu. Dan di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia loh, pendeta-pendeta besar yang mungkin udah jutaan jemaat juga, maka masih pakai Father in Heaven, in the name of Yankee, in the name of Elohim, kayak gitu-gitulah. Nah kami udah nggak lagi itu. Yankee, excuse me, Yankee. What the meaning is Yankee? That you? Ya nama-nama selain Bapa lah. Banyak sekali Kristen Tuhan-Tuhannya. So you denial about name from name Jesus like that? I not believe about this. I just believe Bapa. Oke. Jadi teman-teman, beliau ini seorang Kristen yang menolak nama Yesus, tetapi tokohnya anak Maria ini diimani sebagai tokoh yang adalah Bapa. Paham ya? Kalau yang ditolak ini bukan tokohnya, bukan orangnya, tetapi namanya. Namanya. So, what do you think about the chapter yang mengatakan bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya oleh orang mendapatkan keselamatan? That's actually this is Bapa. Oh, Bapa, Father. Yes. Okay.
How do you know Kalau- about that? We must say about Bapa, next Father in heaven. Oke. Jadi Pak Kembuan ini pernah menghajar Bang Luga Tambunan dan juga Pak Endritan ya guys. Karena ketika Pak Kembuan bertanya, sebenarnya kalau kita lihat modalism, yes, secara pribadi Pak Kembuan ini mengimani Yesus itu satu pribadi. No, not Yesus, Bapak itu satu pribadi, right? Right. Nah, ini termasuk monarki. Otoritasnya itu dia monoteis, tapi teisnya ini adalah manusia yang dipanggil sebagai Bapa, not Jesus, right? Like Right. that. Right. Berarti saya paham. I am understand. Ini betul-betul denominasi baru. Ya, Ini benar-benar kita pertama denominasi di baru. dunia. Kita pertama di dunia dan harus dicatat ya. Begitu. Dan ini mungkin denom yang kesekian ribunya di Kristiani, teman-teman ya. Pak Kembuan tidak menolak entitas anak Maria, tetapi dia menolak bahwa entitas itu bernama Yesus. Saya menolak itu. Nama itu yang saya tolak. Hanya itu aja kok. Seperti saya dulu, kan saya pernah ceritakan, waktu kami ditangkap FPI di Senen, ya kan, kita dikerubutin karena Alkitab saya sudah coret kan, begitu. Jadi Jadi nggak jadi ditangkap. FPI nggak bisa tangkap karena kami nggak sebut itu. Maaf itu Allah, saya nggak sebut juga ini. Jadi dia mau ngomong apa, ya kan? Padahal kita waktu itu ada 50 orang kali, begitu. Pindah ke dalam kamar dulu ya. Saya punggungnya mulai kesel ini. Pindah kamar dulu aku. Oke, Pak Lanjut Kak, Kembuan. tanya Kak. Iya, Pak Kembuan tadi kenapa harus memakai nama Yengki? Karena tadi nanti kan Kenapa nggak pakai- nanti kan di ban kan, nanti di ban kalau disebut nama itu kan. Enggak, selain kata Yengki yang lain karena kalau Yengki ini saya teringat lagu. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Yengki gitu kan. Yengki gung 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 gitu kan. Kemari gung 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 gitu. Kenapa enggak? Aku teringat aja dengan lagu itu. Selain kata Yengki deh yang lain gitu. Aku kalau mendengar tuh teringat aku punya anjing kecil kan. Iya aja Ku deh beri nama Yengki gitu. saya lebih senang pakai kata Yankee. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia kan Y kan ya. Y apa Y. Padahal Heli bukan Hengki katanya. Ya gue tahu Heli gung gung gung. Gue tahu, cuman kan gue teringat aja dengan Yengki gung 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 gitu loh. Oke, Heli Pak Kembuan ini dia tidak percaya dengan Yesus. Yesus itu adalah tokoh fiktif. Nah, kalau Pak Kembuan kan mengatakan bahwa Yesus adalah tokoh fiktif, bahwa yang disalibkan adalah Bapa itu sendiri. Nah gini Pak, berarti dengan kata lain berarti begitu hinanya ya seorang Bapa yaitu Tuhan dilahirkan oleh ciptaannya sendiri. Itu bagaimana Pak Kembuan? Di Quran juga kan itu ada, ya kan? Saya udah lupa di ayat berapa, di dalilnya mana, tapi kan udah dibilang akan turun seorang anak kan, ya kan? Iya, akan turun seorang anak Pak Yengki, Pak Kembuan akan turun seorang anak, tapi bukan Bapak itu yang turun. Siapa yang turun? Muhammad. Ya Yesus itu turun, bukan Pak. Kalau Pak Kembuan mengatakan akan turun seorang anak, berarti Tuhan mengatakan bahwa dia akan turun. Nah, kalau Gitu umpamanya loh, dia Pak turun, Yengki. dia kan dia lahir dari ruh kan? Dari roh. Dia lahir dari roh. Dia lahir dari rahim seorang wanita. Namanya Maryam kan, atau bahasa. Iya, namanya Nah, Maria. dia dilahirkan dari siapa? Apakah dia berzina atau gimana? Kan nggak ada bapak, nggak ada ibu kan? Orang di room ini kan menolak, katanya kok dia manusia katanya. Nah, masa orang manusia melahirkan tanpa suami kan? Nah, kembali lagi, kalau Pak Kembuan mengatakan bahwa yang dilahirkan itu adalah Bapak itu sendiri. Nah, berarti Bapak turun ke bumi, Bapak menciptakan diri sendiri gitu. Iyalah. Oh, kan iya. kun fayakum, apa yang terjadi terjadilah.
Ya kun fayakun nggak dia menjadi manusia Pak Kembuan. Kun fayakun nggak diri sendiri di kun fayakunkan Pak Kembuan. Apa mau jadi apa dia? Mau jadi kambing? Kan di kun fayakun kan Bukan masalah dia mau jadi apanya Pak Kembuan, bukan itu yang saya maksud. Bukan dia menjadi apa, bukan. Tapi apakah dia kun fayakun ke diri sendiri? Kun fayakun dia menjadi manusia sendiri. Kun fayakun dia dilahirkan oleh ciptaannya sendiri, itu loh Pak Kembuan. kan pada waktu itu kan kita para nabi, mereka kan menginginkan lahir seorang sosok Tuhan itu kayak apa sih? Begitu. Kira-kira kayak sekarang kan, mereka ingin tahu siapa ini Pak Kembuan. Kira-kira gitu kan. Ada yang meminta cam, ada yang minta-minta sedikit-sedikit buka cam. Dari dulu kan minta buka-buka cam kan. Ya begitu, buat apa gitu kan. Oke, Pak Kembuan ini saat Yesus itu Bapa. Yesus Bapa itu turun sendiri dilahirkan oleh ciptanya. Kalau Pak Kembuan mengatakan bahwa Bapa itu dilahirkan oleh ciptanya, berarti yang hebat di sini Maria, bisa melahirkan Tuhan, bisa mengandung Tuhan, dan bisa menyusui Tuhan. Iya. Yang hebat di sini Maria. Kenapa Pak Kembuan tidak menyembah Maria? Karena dia manusia biasa. Tapi dia hebat. Dengan dia manusia biasa, dia bisa melahirkan Tuhan loh Pak Kembuan. Iya. Kan tadi Nah, kenapa nggak menyembah Maria aja? kami menghormati dia sebagai ibunya Bapa, bukan bapak-bapak di rumah ya. Menghormati dia sebagai ibunya Bapa. Menghormati dia sebagai ibunya Bapa. Tadi kan Pak Kembuan mengatakan bahwa dia melahirkan, dia menciptakan diri sendiri. Menghormati ibunya Bapak. Bapak yang mana? Bukankah dia menciptakan diri sendiri? Nah, Jadi ceritanya begini, tadi kan saya bilang ruh kan, kita kan itu ruh itu menjadi manusia yaitu Bapa gitu. Jadi ruh itu menjadi manusia, jadi itu Bapa. Dan itu bukan buat bangsa Israel, buat semua yang percaya kepada ruh itu atau YHWH kalau dulu, ya kan? Jadi yang kami percaya itu cuma YHWH huruf mati, maaf bukan Yahweh. Yang kami percaya adalah YHWH dan Bapa. Oke. Sudah berapa lama Pak Kembuan ini tidak menuhankan Yesus lagi? Sudah hampir setahun ya. Oh, hampir setahun. Jadi apa yang pertama kali atau dari mana Bapak mendapatkan ajaran bahwa Yesus itu hanya tokoh fiktif? Itu dari mana? Ayat mana yang menyadarkan Bapak? Ayat mana yang Bapak pegang? Semua ayat itu salah, buat kami salah. Karena itu bukan dari manusia, bukan dari Tuhan, tapi dari manusia. Perkataan itu dari manusia biasa. Seperti yang Anda imani juga, saya sebenarnya nggak mau singgung ya. Itu kan semua, kalau buat saya kan ada Allah di Kristen kan. Allah itu cuma ciptaan manusia. Dia tidak berbicara langsung kan. Nah, iya, apa yang membuat Bapak itu tidak menuhankan Yesus? Ayat mana? Kenapa Bapak berkata bahwa ayat itu semua itu buatan manusia, bukan firman Tuhan? Kalau Bapak mengatakan seperti itu, berarti doa Bapak kami itu juga bukan firman Tuhan. Itu perkataan manusia. Itu kan waktu dia hadir di bumi ini, si Bapa waktu hidup, ya kan? Dia kan berdoa kepada Bapaknya, ya kan? Waktu dia di depan murid-muridnya, ya kan? Waktu di depan murid-muridnya. Nah, iya kan tadi Pak Kembuan kan tadi mengatakan bahwa kitab-kitab itu adalah perkataan manusia. Berarti doa Bapak kami juga perkataan manusia loh Pak Kembuan. ingat waktu itu Bapak kan waktu masih di bumi, dia berdoa kepada Bapa. Nah, dia sendiri itu adalah Bapa. Oke? Nah, dia minta kepada Roh Kudus. Dia kan bilang gitu, Roh Kudus, nah, saya begini. Saya mau disalib, saya dibenci orang gitu. Kayak kita sekarang,
Ah, tapi ada beberapa poin yang kami tidak akan sebut di sini ya, karena ke surga itu mahal, bukan murah. Begitu. Siapa yang mengajarkan aja ke surga Pak Kembuan? Saya sendiri bayar harga dong, ya kan? Hmm. Oh, berarti kalau saya masuk surga, saya bayar ke Pak Kembuan gitu? Iya, kalau Anda nggak melalui kami nggak bisa masuk. Karena Yohanes 10 mengatakan kita kalau mau ini secara duniawi aja. Bayar ya? Kita mau bayar mahal, nggak segampang itu. Saya udah kasih Coba diskon. yakinkan saya Pak Kembuan. Nggak yakinkan saya supaya saya bisa membayar. Gimana kenikmatan surga yang Pak Kembuan janjikan itu? Tidak tertandingin. Apa kira-kira kenikmatan apa yang ada di surga itu? Kenikmatan surganya Kristen tidak tertandingin, tidak tahu itu dengan akal. Berapa kira-kira bayar buat VIP? Waduh, nanti Anda jadi ininya mediatornya. Berapa duit harus saya keluarkan supaya saya bisa dapat VIP duduk di surga yang pertama kali? Saya ada di depan Nelly Sedek. Ini ada berapa orang yang live ini sekarang ini ya? Oh, gitu ya. Saya dapat lagi di depannya penemu Bapak kami yang di surga ya. Kira-kira berapa tiket termahal dan tiket termurah? Udah, betul ya, ada tiket termurah, tiket termahal ya. Begitu. Iya. Supaya saya bisa menabung, saya bayarkan. Seperti Anda kan kalau ini kan mau naik haji kan pakai duit, nggak memang pakai daun ya kan? Nggak mungkin ya kan? Oh, salah di situ. Belum tentu Naik ketemu haji, Tuhan, kan? salah pakai buat. Naik haji memang pakai duit, tapi jika kita meminta kepada Allah, akan ada hamba-hamba Allah memberikan haji gratis, umroh gratis. Salah pakai buat. Haji memang pakai duit, umroh memang pakai duit. Tapi jika kita meminta kepada Allah, Allah akan memberikan melalui hamba-hambanya yang lain. Di mana nanti ada hambanya, Bunda mau umroh ya, saya umrohkan, saya nggak mengeluarkan duit. Bahkan saya dikasih ongkos. Nah itu dia. Nah itu Nih, kan Pak cuma, Kembuan. nah itu kan cuma naik haji ya kan. Nah kita ini langsung Umroh. dapat tiket surga ya kan. Umroh ke atau naik haji kan bayar kan. Mungkin sampai 50 juta ke 100 Kan juta. saya tadi udah bilang, tadi saya udah bilang naik haji sama umroh nggak mesti mengeluarkan duit Pak Kembuan, nggak mesti. Nggak mesti. Contohnya kayak saya. Kami harus. Oh, kalau contohnya kayak saya mau ke umum, misalnya saya ada niat nih mau umroh, mana lah tahu kan, saya minta aja terus kepada Allah, saya tahajud ya Allah, saya mau umroh sama anak, ya Allah, nanti akan ada hamba Allah, Bunda, saya mau umrohkan Bunda sama anak, nah, saya nggak ngeluarin duit, ada orang, nah itu dia. Ya, Jadi intinya segala sesuatu tidak bisa ditakar dengan duit. Nah, saya cuma kasih contoh. Tadi kan untuk naik haji atau umroh kan pakai uang. Nah ini sorga loh, ini sorga kekal loh. Kalau mau gratis. Kami ke surga juga nggak pakai uang Pak, Pak Kembuan. Kalau kami ke surga nggak pakai uang. Kalau kami mahal. Oh kami nggak. Justru kami menuju surga nggak pakai uang, untuk berbuat maksiat pakai uang. Nah itu. Iya. Berbuat maksiat justru mengeluarkan uang. Tapi mengharapkan surganya Allah tidak perlu pakai uang, cukup sholat aja, Allahu Akbar. Ya kalau ini kan buat saya, kan tadi saya bilang Bapak kami yang di sorga itu buat semua agama. Kita nggak pikirin agama sekarang, pikirin Raja Sorga. Tapi Pak Kembuan, saya penasaran dengan surganya Pak Kembuan. Seandainya saya bisa membayar surganya Pak Kembuan, tapi saya belum mati, bolehkah saya masuk surga terus saya kembali lagi ke dunia? Saya mau tanya ya, surga itu ada di mana buat Anda? Saya nggak tahu surga itu di mana, makanya saya coba ke Pak Kembuan. Saya bayar Pak Kembuan nih. Misalnya contoh, kalau mau masuk surga saya itu bayar 10 juta gitu ya. Saya kasih 10 juta, tapi saya belum mati. Bolehkah nanti setelah saya bayar 10 juta, saya bisa ke surga lalu balik lagi ke dunia? Oh boleh. Boleh Boleh sekali, boleh.
Oh boleh, Masya Allah. Nah, banyak orang Boleh. berpikir ada hal-hal rahasia yang kami nggak bisa ungkapkan di sini. Kita cuma bicara kalau kayak beli tas, cuma kulitnya aja di luarnya, dalamnya kita nggak ceritakan. Oke. Oke semuanya, semoga dengan Bapak kami yang di sorga bisa memberkati Ibu Bapak. Belum dulu, Pak Kempuan masih banyak belum lagi dulu. nih. Pak Kempuan, bentar dulu Pak Kempuan. Terus, bolehkah nanti kan saya ini kan mau ke surga nih, saya bayar nih Pak Kempuan. Terus kan saya untuk meyakinkan teman-teman saya bahwa saya pernah ke surga, saya meyakinkan teman-teman saya nih, woi saya ke surganya Pak Kempuan ternyata indah. Untuk meyakinkan teman-teman saya, boleh nggak saya naik ke surga itu atau masuk ke surga Pak Kempuan membawa HP untuk foto-foto, untuk meyakinkan saudara-saudara saya bahwa saya pernah masuk surga gitu loh. Oh, kalau kita bisa aja, itu bisa diatur. Nanti Anda Oh foto-foto, boleh, bisa diatur. Anda foto-foto bisa. Oh boleh ya. Dengan Bapak ada, Berapa duit Pak Kempuan biar saya bayar berapa duit? ya itu paling 10 M lah. Ada nggak harus keluarkan berapa duit 10 miliar, supaya bisa? 10 miliar. Miliaran. Waduh, saya nggak mampu lah kalau miliaran Pak Kempuan. Nggak mampu saya kalau miliaran. orangnya tuh miliarannya banyak. Jadi kalau itu mah ini surga kekal. Dia beli Ferrari Saya nggak bisa, beli Lamborghini bisa. Masa surga dia nggak bisa? Baik 10 M, angkat tangan lah saya Pak Kempuan kalau 10 M. Angkat tangan saya. Umroh aja saya belum, masa mengeluarkan 10 M. Angkat tangan saya Pak Kempuan. Jadi saya mau ya udahlah, mungkin Jadi belum 10 M. rezekinya. 10 M itu apaan sih daripada nyawanya hilang masuk neraka bagaimana? Ya saya lebih baik saya meminta kepada Allah aja lah. Yaitu dengan Allah saya tidak diminta Allah uang berapapun. Cukup niat saya yaitu untuk Allah. Udah, saya angkat tangan lah Pak Kempuan kalau gitu. Padahal saya udah rencanakan kalau sekitar 10 juta boleh lah ya kan. Biar tuh saya foto-foto nanti. Woi saya di surga, saya di surga. Terus saya ceritalah ke teman-teman saya ya kan. Woi ini surganya Pak Kempuan, woi gini-gini. Meyakinkan teman-teman saya, sekaligus saya jadi marketingnya kan untuk memasarkan surganya Pak Kempuan. Tapi harganya 10 M saya nggak sanggup lah. Saya nggak sanggup. Oke, jadi sekarang sekali lagi buat penonton, pendengar, surga kita mahal, ya kan? Ada yang pakai sendal jepit tak layak berarti, ya kan? Bisa aja itu diatur semuanya. Minimal ya 10 miliar, ya kan? Tapi tahu nggak Pak? Bapak bukan orang pertama yang menceritakan bisa surga bayar sekian-sekian, bukan. Tapi Bapak orang yang kedua yang saya dengar. Dia orang ketiga. Orang yang pertama itu yang mengatakan bisa ke surga tapi bayar itu pertama Luga Tambunan. Kedua si apa ya? Chris John kalau nggak salah. Iya si Chris John kedua, orang Papua. Terus ketiganya Bapak lah. Bapak orang ketiga yang saya dengar bisa masuk surga lalu balik lagi ke dunia. Tapi mahalnya mahal. Tapi 10 M angkat tangan saya Pak. Ya, kan Luga kan saya udah hancurkan, ya kan? Karena dia masih pakai Yankee sampai pakai Tuhannya agama Anda kan? Kan saya udah hancurkan. Katanya dia nabi, ya kan? Nah, sedangkan saya Tuhan kan, itu kan udah kita kan pakai Alkitab, ya kan? Itulah indahnya di Kristen, kita boleh berimajinasi, boleh berpikiran ini asal menurut Alkitab. Kalau di agama Anda kan pastor saya udah ditangkap kayak siapa itu ya, si putri-putri apa itu kan. Nah kalau di Kristen berbeda, kita itu diberikan kebebasan. Nah, emang Pak Kempuan udah bayar belum? Sudah lama Bapak gilanya katanya. Nah ini kalau dia masih ngomong begini terus, dia nggak, kita akan. Jangan gitu, woy. Bapak ini masih waras, woy. Jadi kalau Nggak yang boleh gitu. menghina, orang beli Mercedes beli Ferrari berani, beli Lamborghini berani, tapi untuk Enggak, mereka itu gini Pak, enggak. Boy jangan gitu, woy. Bapak ini masih waras, cuman salah makan obat mungkin. Kan karena gini Pak, ada orang karena faktor usia dia salah makan obat itu ada. Gitu. Jadi mungkin Ibadah loh, kita tapi nggak pakai buat
Kalau di Kristen kita ini ibadah sharing. Ya. Cuma memang gak masuk di akal sih bagi teman-teman saya, bagi saya sendiri itu gak masuk di akal kalau kita bisa ke surga lalu balik lagi ke dunia, itu gak masuk di akal, Pak. Kan kunci sorga di kami yang pegang. Oh, Bapak megang kunci surga. Oh, saya kan anaknya Bapak. Anak. Oh, anaknya Bapak. Ya. Oh, berarti kalau pakai buat anaknya Bapak berarti pakai buat dong yang disalib. Tadi kan saya bilang Bapak yang disalib. Sekarang saya mau salib-salib nih orang-orang ini yang nggak percaya kepada Bapak. Saya yang salib. Pak Kembuat, kalau Pak Kembuat tadi mengatakan Pak Kembuat pemegang kunci surga. Nah, pertanyaan saya, itu pintu surga sebesar apa pintunya, Pak? Enggak, kan tadi saya bilang nggak semua kita jawab di sini. Karena ada hal-hal yang ini kan umum ya kan. Makanya tadi saya nggak mau sebut itu. Ini saya bilang Yankee. Karena kan nanti di ban lagi saya kan. Enggak, soalnya kan tadi Bapak bilang ke surga itu Bapak pegang pintu kunci surga. Nah, saya penasaran tuh. Kalau Bapak megang kunci surga, nah pintunya sebesar apa? Sebesar rumah saya atau sebesar pintu pabrik gitu loh, Pak. Nanti Anda akan bertemu dengan namanya Ibu Nelly Sedek, penemu Bapak, ya kan? Begitu. Oh, ketemu sama Meli Sedek. Meli Sedek ini siapa, Pak? Kami juga nggak akan sebutkan di sini. Itu Oh, kenapa? dia wakil Tuhan di bumi, dia ada di depan saya. Ini ngomong aja satu dua kata. Oh, Meli Sedek di depan Bapak. Oh, boleh dong. Boleh on cam, boleh tunjuk. Enggak, kameranya ke Meli Sedek aja, gak usah ke Bapak. Boleh, mau lihat. Jangan pakai kamera. Jangan pakai kamera karena itu private ya. Oh, Meli Sedek ini laki-laki apa perempuan sih, Pak? Nelly Sedek. Iya, Meli Sedek kan? Nelly. Oh, Nelly Sedek ini perempuan apa laki-laki sih, Pak? Jawab deh. Perempuan ibuku sayang. Oh, Kalau perempuan. ibu Halo kalau Ibu, Tuhan- salam kenal. kalau Bapak berkenan, surga berkenan, ibu pasti ikut kita. Ya, ibu belajar yang baik. Ya, kalau saya menjalankan 40 tahun di gurun pasir baru keluar. Iya kan? Apa Ibu jalankan apa jalankan? Mas, jalan segala ujian. Iya. Boleh cerita nggak Bu kesaksian ujian apa yang Ibu dapatkan gitu sehingga Ibu ini nama Ibu yang Nelly Sedek atau Ibu menjadi Nelly Sedek? Dia nggak mau jawab lagi karena apa? Kita kan ini serba misteri kan, sorga itu misteri. Kita nggak bisa jawab karena ini kan di tempat umum ya kan. Oke. Iya kan, Ibu itu namanya yang Nelly Sedek atau nama Ibu tuh, nama Ibu kan bisa aja Nelly Sedek atau Ibu Nelly Sedek yang perwakilan Tuhan gitu. Dia tuh adalah wakilnya Tuhan, Oh, wakilnya Tuhan, pemegang kunci sorga, ya kan? pemegang kunci surga. Berarti Pak Kembuan ini kan anak Tuhan, pemegang kunci surga. Ibu Nelly Sedek ini adalah perwakilan Tuhan, pemegang kunci surga. Pertanyaan saya, apakah Pak Kembuan dan Ibu Nelly Sedek ini suami istri? Bukan. No, Oh, bukan. dia sebagai wakil saya. Pakai buat sebagai dia Abraham, bapak seluruh bangsa. Jadi dia ini bapak yang akan menuntun kamu orang semua. Saya hanya mengaminkan saja atau memberkati atau menghakimi. Ya kan? Ibu beruntung bisa bicara sama saya hari ini. Ya, terima kasih. Saya beruntung. Sama-sama. Oh, jadi saya salah satu orang yang beruntung bisa berbicara dengan Ibu Nelly Sedek, itu perwakilan Tuhan ya. Masya Allah. Berarti
ini orang-orang yang berbicara dengan Ibu Nelly Sedek dan PKW itu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yaitu seperti saya diberkati Tuhan hingga saya bisa bicara langsung dengan perwakilan Tuhan, ya Bu ya. Iya, betul. Masya Allah. Berarti saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ya. Terima kasih Tuhan karena Engkau bisa mempertemukan saya dengan Ibu Nelly Sedek tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu, karuniamu, aku bisa berbicara langsung dengan perwakilan Tuhan dari salah satu agama Kristen. Luar biasa. Keren ya. Berarti Ibu Nelly Sedek ini adalah perwakilan Tuhan, guys. Dan saya salah satu orang yang beruntung bisa mendengarkan suara Ibu Nelly Sedek. Tapi 500 orang yang di bawah juga kalian termasuk beruntung bisa mendengarkan suara Ibu Nelly Sedek, yaitu perwakilan Tuhan. Wah, aku kira suami istri. Nah, pertanyaan saya, Ibu, sejak kapan Ibu menjadi Nelly Sedek, menjadi perwakilan Tuhan itu sejak kapan, Bu? Sebenarnya sahnya 2018. Tapi 2024 baru kerajaan surga turun ke bumi. Oke, berarti 6 tahun ya. Nah, kalau begitu Ibu menjadi wakil Tuhan, siapa yang menyampaikan kepada Ibu bahwa Ibu terpilih menjadi Nelly Sedek, menjadi perwakilan Tuhan langsung? Siapa yang menyampaikan kepada Ibu secara langsung? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Tuhan sendiri. Nah, Tuhan sendiri berbicara langsung ke Ibu atau berbicara melalui mimpi? Jangan dilayani pakai Bapak. Oke ya. Tadi kan saya bilang saya cuma 1/4 jam waktu saya. Kebetulan kita lagi ada mau sharing-sharing firman ya. Dengan karena seru banget. Enggak, saya begini Pak Kebon. Seru banget kayak bisa bicara langsung ke perwakilan tuh rasanya kayak wow gitu ya. Jadi saya pengen bertanya lebih dalam lagi gitu. surga Bapa Surgawi itu misteri. Semua itu misteri, ya kan? Suruh dia berdoa aja minta. Nanti berdoa kepada Bapa, semua yang penonton yang mungkin 500 ini berdoa langsung kepada Bapa agar supaya kalau Anda minta, kami akan Tuhan akan memberi. Tuhan pasti akan memberi. Saya sebagai Kembuan dan Ibu Nelly Sedek akan meminta kepada Roh Kudus agar supaya semua bisa masuk. Roh Kudus ini siapa lagi nih Pak? Kan Bapak anak Tuhan, Ibu Nelly Sedek perwakilan Tuhan. Nah, Roh Kudus ini siapa lagi? Apakah ada temannya Ibu Nelly Sedek atau temannya Pak Kembuan menjadi Roh Kudus atau diberikan Roh Kudus? Ada siapa Roh Kudus ini Pak? Saya kasih tahu sedikit ya. Roh Kudus itu saya bisa turunkan Roh Kudus ke kamu orang, tetapi hanya orang pilihan. Ya, yang Bapak berkenan. Saya bisa turunkan Roh Kudus. Nanti alam rohnya ibu-ibu atau bapak-bapak bisa bicara langsung sama Tuhan. Ya, di sini di agama manapun, mana pernah kamu orang bisa bicara langsung sama Tuhan. Tapi saya sebagai perwakilannya Tuhan bisa memberi kamu orang berhubungan langsung sama Tuhan. Tapi itu pun harus dipilih Tuhan. Ya, cukup ya. Makasih. Gini Bu, saya jadi penasaran, boleh nggak Ibu coba limpahkan ke saya Roh Kudus? Siapa tahu dengan saya dipenuhi Roh Kudus, saya bisa masuk Kristen. Karena saya dari dulu penasaran sama Roh Kudus, serius. Saya penasaran. Kita misteri, cuma kasih waktu sebentar saja. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Iya, saya pengen dipenuhi Roh Kudus. Siapa tahu saya bisa balik Kristen ya kan? Tuh Roh Kudus gitu ya kan. Ya udahlah kalau gitu. Nanti kapan-kapan lagi ya Pak Kembuan ya. Nanti tolong bilangkan ke Bu Nelly Sedek supaya saya didoakan supaya penuh Roh Kudus untuk meyakinkan teman-teman saya yang 600 lebih ini, ya kan, supaya mereka percaya bahwa Roh Kudus itu ada dan saya dipenuhi Roh Kudus. Ya itulah kira-kira ya kan. Aku dari tadi mau ketawa, aku tahan. Astagfirullahaladzim. Untungnya pasti ubah. Aku dari tadi mau ketawa, tahan. Iya, maunya nanti kalau ada yang jadi pengikutnya disuruh bayar supaya ini kan dapat surga. Begitu nanti kalau ada yang ikut sama dia.
daftar, dikasih ini supaya bisa surga gitu. Karena itu Nelly kalau kita lihat profilnya itu perempuan orang Indonesia sih, tapi dia nih tinggal di luar ini, mereka tinggal di luar. Enggak tinggal di Nelly. Indonesia. Nelly itu ibarat apa ya? Karena dia perwakilan Tuhan, berarti Nelly itu ibarat samalah lebih sedeng lagi daripada Lugah. Gua siapa tahu kan gua dipenuhi Roh Kudus. Ntar gua ngomong sama kalian yang teman-temanku, saudaraku. Hai kalian silaba-laba sekte raba-raba kalian harus kasih perpuluhan sama saya. Karena kalau kalian tidak kasih perpuluhan, kalian akan kubasmi. Gitulah kira-kira kan. Makanya saya berharap dia kasih saya Roh Kudus biar saya, kalian yang 600 orang, jangan main-main sama saya. Karena saya sudah dipenuhi Roh Kudus oleh Nelly Sterek langsung. Di mana Ibu Nelly Sterek ini adalah perwakilan Tuhan. Jadi kalian jangan macam-macam sama saya. Sekte cepat kasih perpuluhan. Itulah kira-kira. Astagfirullahaladzim. Udah berapa lah ya ke jemaat dia kan. Tak tahu lah banyak dia yang tahu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bagaimana coba aku tanya dulu, apa tanggapan kalian itu? Bagaimana rasanya dipenuhi dengan Roh Kudus? Coba, bagaimana rasanya? Ayo, mulai gila balua. Polen bilang gua gila balua, Polen. Jadi gimana jadinya Kak? Aku tadi dapat telepon, jadinya aku nggak ikut. Apanya kok telepon? Enggak, aku tadi nggak dengar mana pakai buan, ada perempuan tadi yang ngomong katanya. Iya, itu Nelly Sedek. Oh, Nelly Sedek tadi. Iya. Apa katanya? Jadi Nelly Sedek ini perwakilan Tuhan. Nah, terus pakai buat tadi ngomong ada bahas Roh Kudus. Jadi aku tanya, Roh Kudus itu siapa lagi tuh? Terus kata Nelly Sedek, saya bisa menurunkan Roh Kudus katanya. Wah, ya udah tolong penuhi saya Roh Kudus. Wah, Saya mau dipenuhi Roh Kudus. Jadi tadi Nelly Sedek itu siapa? Perwakilan Tuhan. Nelly Sedek perwakilan Tuhan. Mengajarkan ajaran manusia kayak gini jadinya berantakan hidup. Tahap-tahap. Ternyata masuk ke surganya bayar 10M, nggak sanggup aku. 10M. Oh, serius lah 10M. Iya, orang dia yang bilang ke surganya 10M. Terus Iya. nanti ke surganya itu Ujung-ujungnya disuruh bayar itu, ujung-ujungnya disuruh bayar. terus ke surganya itu boleh Masuk bawa surga HP. bayar 1M. Dan Masuk surga udah bayar banyak 1M. orang di luar negeri tuh udah banyak orang di luar 10M. negeri. Orang udah banyak di luar negeri tuh udah terjerat tuh orang-orang yang ini kan orang kaya tapi nggak mau capek-capek tinggal bayar. Halo. Indonesia. 10M gimana? Seperpuluh. Pak Denny, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Kabar Ini baik. siapa dulu? Bang JM, selamat malam. Agama apa sih Bang JM? Malam, Islam. Host, Oke. mau nanya sebentar aja, host. Minta duplikat kunci surga bisa nggak sama yang tadi tuh? Mau duplikat. Saya minta 10M, dia minta 10M. Tawar dikit, bisa nggak? Sangat Nggak bisa 12.000. ditawar. Itu 10M boleh bawa HP loh. Oh, gitulah. Iya, nanti foto-foto di surga. Terus Kalau- bikin kalau VT ada terus dikirim, yakinkan mereka. Ya, host, kalau ada kirim nanti, kabari. Standby. Ya minta 10M-nya. 10M jadi. Kirim ke rekeningku. 5. 10M nggak kurang lagi. 10M. Ya udah, standby dulu. Yo, Yesua Licin, selamat malam. Agama apa? Kalau ada suara anak-anak jangan naik tanahnya dong. Kalau ada suara anak jangan minta naik dong. Oke, Pak Denny, itu apa tanggapan Pak Denny terhadap Nelly Sedek? Nelly Sedek ini adalah perwakilan Tuhan.
Apa tanggapan Pak Denny? Melkisedek adalah seorang raja imam besar, itu aja yang aku tahu. Melkisedek bukan Melki, yang Oh, barusan. Melkisedek. Melkisedek itu siapa itu? Yang tadi, ibu-ibu yang baru masuk tadi. Oh, enggak. Perwakilan Tuhan. Coba aku enggak perhatikan. Sebentar. Aku sebentar. Sebentar. Perwakilan Tuhan Pak Denny, dan Pak Kembuan ini juga mengatakan kalau untuk ke surganya bayar 10M. Nah, ke surganya ini boleh bawa HP, saya bisa foto-foto. Surga itu mahal katanya. Saya kalau 10 juta mungkin bisa lah ya kan, saya utangkan dulu ya kan, supaya saya bisa naik ke surga, terus saya foto-foto, saya kasih tahu ke kalian untuk meyakinkan kalian ya kan. Itu. Tuh, Melkisedek ini Tapi bisa kembali dulu kalau dari surga, bisa kembali lagi dulu. bisa, nanti kembali lagi ke dunia bisa. Tapi itulah bayar 10M. Oh. Iya, dan saya orang yang beruntung loh katanya. Saya orang yang beruntung bisa berbicara langsung dengan Melkisedek. Karena banyak orang mau berbicara dengan perwakilan Tuhan itu susah. Dan saya adalah orang yang beruntung. Kata si Melkisedek. Kalian bayangkan lah. Jangan-jangan kayak Esti bentar lagi kayaknya bakalan jadi calon penyanyi gereja di surganya mereka. Jadi marketing ya kan, jadi marketing. Bayangkan, dan saya akan dipenuhi Roh Kudus. Bayangkanlah saya penuh Roh Kudus nanti. Ulala. Ya, jadi marketingnya nanti aku. Nah, jadi kalian itu memang gak ada apa-apanya. Saya orang terpilih. Bayangkan, langsung perwakilan Tuhan. Tadi aku tanya lah kan, Bu, ibu terpilih jadi perwakilan Tuhan, jadi Melkisedek itu siapa yang menyampaikan? Apakah Tuhan berbicara langsung atau melalui mimpi? Oh, itu susah dijelaskan katanya. Oh, susah dijelaskan. Jelaskanlah sama saya. Inilah ya teman-teman ya. Oke. Sebenarnya apa yang kita saksikan mulai dari saya sendiri 6 tahun lalu diskusi dengan teman-teman Kristen, argumen-argumen yang tak masuk akal, yang mematikan akal, itu hadir dari ajaran manusia yang tidak berdasar. Maka dalam Islam itu kita mempelajari ada satu bab dalam Islam itu bab mukasud syariat. Maksud dari syariat. Kenapa harus bersyariat umat Islam ini? Karena ketika kita bersyariat, kita menjaga akal, menjaga nasab, menjaga harta, dan menjaga nyawa. Contoh, kenapa dilarang membunuh? Supaya menjaga nyawa manusia. Nah, nanti kalau ada yang membunuh, maka itu akan dikenai hukum dari Islam, itu kisos. Kisos itu bisa diganti dengan denda. Begitu juga kenapa kita dilarang untuk melakukan ini, mencuri. Ketika kita dalam Islam mencuri, maka hukumnya potong tangan. Sebenarnya ini secara natur menghalang-halangi manusia untuk berbuat dosa. Begitu juga dengan kenapa kita selalu berbicara tentang agama harus bersandar kepada Al-Quran dan hadis, supaya tidak terjadi kerusakan agama. Tapi kalau sudah datang dari perspektif masing-masing agama, maka itu akan merusak. Seperti yang kita lihat bagaimana Luga mengaku seorang nabi, dia mengaku turun naik ke dalam surga. Inilah kenapa kita selalu mempertanyakan literasi, sumbernya dari mana, bagaimana kriteria seseorang itu bisa dipercaya ucapannya, dan bagaimana seseorang itu bisa dikatakan benar ucapannya. Karena ketika seseorang tidak bicara sesuai dengan literasi, atau seseorang tidak berbicara secara kredibilitas, dia tidak punya kredibilitas untuk berbicara, maka bisa dikatakan dia berdusta atau mengada-ada. So, dari apa yang kita saksikan malam ini, kita belajar banyak bahwa Islam adalah ajaran yang memiliki landasan. Landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Maka ketika kita berbicara tentang apapun yang sebenarnya kita tidak ketahui, seperti surga, bagaimana Allah, kisah-kisah para nabi, atau apapun, itu bersumber kepada Al-Quran, bukan dari pengetahuan kita pribadi, karena Tuhan tidak akan bisa diempiriskan dan dirasionalkan. Tapi ketika ada orang-orang yang bercerita tentang Tuhan by empiris, maka dipastikan orang tersebut berdusta, ya, kecuali mereka adalah para nabi. Nah, apa landasan dari Pak Kembuan? Kita tidak tahu motivasi, kita tidak bisa jengkal motivasi. Tapi kalau sudah ada berkaitan dengan uang, ya teman-teman tahu sendiri ya, kita tidak akan kalau saya tidak bisa menjengkal niat, karena niat itu sesuatu yang tersimpan di dalam kolbu. So teman-teman, itu hikmah. Kalau saya katakan apapun yang kita lihat dalam ranah diskusi lintas agama, hikmahnya pasti ada. Salah satu hikmah dari diskusi yang kita dapatkan pada malam kali ini membuktikan bahwa maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita diperintahkan untuk takkilun, mentadabur, dan juga berfikir. Jadi
kembali lagi Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Puji syukur atas selamat Allah atas iman dalam dada kita. Mungkin itu hikmah yang bisa kita lihat dari apa yang diajarkan Pak Kembuan. Oke teman-teman yang 500 orang jangan lupa besok malam saya ngobrol-ngobrol doang ya, dia nggak mau debat ya, ngobrol-ngobrol sama akun kesaksian Kristen. Jadi dengan temanya kesaksian murtadin garis miring mualaf. Besok jam 8 malam ya di sini ya. Jadi jangan lupa 500 orang besok saksikan jam 8 malam ngobrol-ngobrol dengan para murtadin. Jadi kita mau dengar seperti apa sih kisah-kisah murtadin itu. Yaitu dengan nama akun kesaksian Kristen. Nah, besok jam 8 malam. Yes. Kita juga ingin dengar ya, apakah teman-teman bisa mendapatkan informasi nanti ketika mereka diskusi ya antara KST dengan para murtadin, mana yang make sense, mana yang Dia nggak mau diskusi, dia mau Iya, cuma diskusi berbincang-bincang. Oke. Padahal tadi udah kena dia aku bikin loh. Dia mengapai tentang Yesus dibawa ya kan. Di bawah Yohanes 14:6 yang dia banggakan. Kak, coba kalau kita teliti Yohanes 14:6 itu ada 2 orang, 2 sosok, tapi dia meyakinkan 1. Udah kena, cuman dia malu untuk mengakui. Udah kita dengarkan aja besok jam 8 malam. Jadi kita menunggu, mungkin dia akan mengundang pendetanya mau siapa terserah lah mau dia undangnya. Nah, besok malam ya jam 8. Oke, Cikona Bugis. Selamat malam, agama apa? Agama Islam, alhamdulillah. Oke, apa yang disampaikan, Pak? Tidak lagi tadi